Gara-gara kejadian semalam, Suam jadi canggung dan malu sama Ruth sekarang. Ruth bahkan jadi penuh perhatian padanya sekarang. Tapi belum apa-apa, mendadak mereka terganggu oleh kehadiran Da yang baru balik dari bulan madunya. Suam langsung sebel melihatnya dan berniat mau makan di dalam saja, lalu nanti dia mau pergi menemui ibunya. Tapi mendengar itu, Da langsung nyinyir menyuruh Ruth untuk memeriksa barang-barangnya. Karena siapa tahu pelayannya itu mencuri barang-barangnya Ruth untuk dibawa ke daerah kumuhnya. Dia langsung ganti topik memamerkan acara bulan madunya. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk shopping dan betapa romantisnya Ai padanya. Pas Suam dengar, Kun Ai dan dia sangat bahagia. Mungkin sebentar Kun Ai tidak akan mau kembali makan makanan murahan. Jadi sebaiknya Suam simpan saja ketidakbahagiaannya. Kesal, Suam langsung balas dendam dengan sok mesra sama Ruth dengan sinis mengingatkan Da bahwa sekarang dia bisa makan makanan mahal. Dia suka banget sama suaminya, berkualitas bagus dan bernilai tinggi. Mungkin dia tidak akan kembali makan barang lama, barang bekas. Dan akan lebih baik jika mulai sekarang Da memanggilnya sebagai kakak ipar, karena sekarang suaminya adalah kakaknya Da. Da jadi kesal dan langsung pergi. Tapi Ruth langsung memprotes sikap Suam pada Da barusan. Tidak seharusnya dibicara begitu pada Da. Dia memang menyuruh Suam untuk mengusir wanita tapi bukan adiknya. Kalau begitu, kenapa adikmu bicara begitu padaku? Aku sudah mengikuti kesepakatanmu. Kau juga sudah berjanji untuk tidak membiarkan adikmu menggangguku. Kesal Suam lalu pergi. Dia lalu pergi menghibur diri ke warungnya Suk. Tiba-tiba dia melihat penampakan hantu wanita setengah baya. Tapi hantu yang ini tidak tampak menakutkan. Dia malah mengawasi Suk dengan tatapan sayang. Pasti arwah ibunya Suk. Melihat ada tukang jual tiket lotre, Suam langsung menyuruh Suk untuk membelinya dan usul agar dia membeli tiket dengan nomor yang sesuai dengan usia ibunya. Dia langsung saja menanyai si hantu ibu tentang usianya. Dan hantu ibu langsung menjawabnya dengan isyarat seolah memberi restu biar putrinya menang. Suam jamin Suk pasti akan menang banyak kali ini. Di kantor polisi, Sir Sandan membawakan barang-barang tersangka yang Ruth minta. Tapi sepertinya tak ada apapun yang berarti. Cuma ini barang-barangnya. Dia cuma tanya, tapi Sir Sandan malah mendadak mewek mengira Ruth sedang memarahinya. Sir Sandan, aku bahkan belum memarahimu. Dan seketika itu pula Sir Sandan mendadak berhenti mewek. Memang cuma ini barang-barangnya. Apa Ruth masih mencurigai kasusnya Tum? Di markas Snow White, Songkram tiba-tiba menemukan sesuatu dan langsung melaporkannya ke Padet. Tak lama kemudian, Padet mendatangi sebuah apartemen milik seorang wanita yang ternyata istrinya asli Tum. Tapi bahkan sebelum dia selesai bicara, wanita itu bisa menduga kalau dia adalah polisi dan langsung menyilakannya masuk. Karena di sana ternyata sudah ada Ruth. Kedua polisi itu tercengang melihat satu sama lain di sana dan sontak saling curiga tentang alasan masing-masing berada di tempat ini. Tapi akhirnya mereka mengesampingkan masalah itu dan mulai menginterogasi istrinya Tum. Tapi dia mengaku bahwa mereka tak pernah menikah dan hanya hidup bersama. Lalu apa yang Anda tahu tentang Bel? Ada berita yang mengatakan dia istrinya Aitum. Aku tidak tahu. Lalu kenapa Anda tidak mengungkapkan bahwa Andalah istrinya Aitum? Apa gunanya Pak? Bagaimanapun Aitum tidak akan pernah bangun lagi. Lagi pula kata-kata orang miskin seberapa besar pengaruhnya. Dia sangat tidak percaya kalau Tum mati karena bunuh diri. Tum adalah orang yang mencintai dirinya sendiri dan takut mati. Dan dia juga tidak percaya kalau Tum berselingkuh dengan Bel karena Tum sudah tidak bisa melakukan itu lagi pada wanita karena dulu dia pernah menindik itunya dan membusuki. Dia lalu memberikan sebuah ponsel pada mereka. Dia tidak tahu ponsel itu milik siapa, tapi dia yakin bukan miliknya Tum. Sebelum mati, Tum menyuruhnya untuk memegang ponsel ini. Sekarang dia serahkan ponsel itu ke mereka. Mungkin saja bisa membantu. Hanya ini yang bisa dia bantu. Sementara itu, Suk benar-benar menang banyak dari nomor tiket lotre pilihan Suam. Ibu-ibu sekompleks langsung heboh. Suk penasaran dari mana dia dapat nomor itu. Tapi Suam hanya menjawabnya dengan senyum manis. Di markas Snow White, Tuan kagum juga melihat uang hasil kemenangan tiket lotrenya Suk. Dia langsung menanyakan kemampuan istimewanya Suam itu. Tapi pertanyaannya malah tak digubris gara-gara Suam dan Suk sedang sibuk sendiri mengagumi para pria yang tampak begitu hot saat berolahraga. Apalagi waktu Songkram buka kaos dan menunjukkan tubuhnya yang berotot kekar, kedua wanita itu jadi tambah heboh. Tuan jadi kesal dan langsung menyuruh para pria olahraga di luar sekarang juga.
Akhirnya bisa mendapatkan perhatian penuh kedua wanita itu. Tuan langsung menyuruh Som untuk mengungkapkan segala hal tentang kemampuannya melihat roh itu. Som tidak mengerti apa hubungannya dengan kemampuannya dengan misi mereka. Tak lama kemudian Tuan mendadak mengumumkan bahwa dia ingin membuat unit baru, yaitu unit takhayul. Dia serius. Ingat, di negara ini bahkan polisi pun terkadang percaya sama dukun. Tuan menyuruh Som untuk membuka ruang meditasi. Sementara itu, Ruth dan Padat sengaja menyembunyikan ponsel itu dari polisi lainnya. Ruth tidak ingin orang lain tahu sampai dia benar-benar yakin dulu. Kau tidak akan memegang ponsel ini sendiri kan? Wilay memberikannya pada kita berdua, aku juga berhak tahu. Mereka pun bersepakat untuk mengaktifkan ponselnya bersama-sama di rumahnya Ruth nanti. Saat Padat pulang malam harinya, lagi-lagi dia mendapati Nung ada di rumahnya dan mengurusnya seolah-olah itu rumahnya sendiri. Tapi kali ini Padat tak punya ampun lagi dan langsung melempar surat penangkapan Nung atas tuduhan masuk rumah orang tanpa izin. Kaget, Nung sontak protes tak terima. Dia sudah mengurus rumahnya Padat, mencucikan bajunya, bahkan memasakkan makan malam untuknya. Bagaimana bisa Padat malah mau menangkapnya? Pergi, kembalikan semua kunci rumahku dan tinggalkan rumahku. Tapi Nung malah bersikeras dia tidak mau pergi. Tak bisa melawannya lagi, Nung dengan lemas berjalan pergi sebelum kemudian jatuh terduduk dan langsung menangis terseduh-seduh, tidak terima dirinya diusir begitu saja. Dia tidak bisa pergi. Padat heran, Nung mau apa melakukan semua ini, menyiapkan makanan untuk Padat, bahkan mencucikan dalam minyak Padat. Dia melakukan semua itu karena terpaksa, jika tidak dia tidak bakalan mau. Padat jadi bingung dan dengan canggung berusaha menghiburnya dengan menepuk-nepuk kepalanya kayak lagi main dribble bola, dan usahanya itu akhirnya berhasil juga menenangkan Nung. Sementara itu Sua masih ngambek sama Ruth, bahkan saat Ruth mencoba mengajaknya bicara dia langsung beranjak bangkit menghindarinya. Sebenarnya dia tertarik sama ponsel yang dibawa Ruth, tapi dia malas ngomong sama Ruth dan langsung pergi. Ruth jadi kesal juga diabaikan seperti itu. Nung akhirnya mengaku bahwa dia rutin mendatangi rumah Padat demi Ruth. Dia menolak melepaskan Ruth karena jika dia melepaskan Ruth, maka dia bakalan dijodohkan sama pria lain. Dan yang jadi masalah, cowok yang mau dijodohin sama dia sudah berumur 40 tahunan, tapi gayanya sok muda. Tuh cowok bahkan mengirim pesan padanya dan memanggilnya keras, yang artinya cintaku. Norak banget gak sih? Aku lebih suka dirimu yang asli daripada saat kau banyak acting, ucap Padat. Nung senang mendengarnya, sebenarnya dia suka sama rumahnya Padat ini, malah jauh lebih nyaman daripada pulang ke rumahnya sendiri. Padat satu-satunya teman yang dia miliki sekarang. Lalu berapa lama kau akan menggunakan rumahku? Begini, Nung merasa pernikahannya Ruth dan Suam itu sangat aneh. Dia ingin yakin dulu pernikahan mereka sungguhan atau tidak. Jika memang pernikahan mereka palsu, berarti Nung masih punya harapan. Ruth jauh lebih baik daripada si keras ini. Sementara itu Suam penasaran ponselnya siapa yang dibawa Ruth tadi. Dan tepat setelah itu dia memikirkan itu, tiba-tiba saja dia merasakan sensasi menyeramkan yang berjalan di belakangnya. Tidak tampak ada apa-apa saat dia menoleh, tapi perasaan merinding ngeri itu sangat kuat. Suam sontak bergegas kembali ke kamarnya, sementara hantu Bel tampak terlihat di jendela. Keesokan harinya, Tuan menyuruh Padat untuk membawa ponsel itu ke markas biar diurus sama Songkram. Tapi tentu saja Padat tidak bisa sekarang karena ponsel itu ada pada Ruth dan minta waktu 3 hari untuk minta izin sama Ruth. Melihat Suam masih ngambek, Ruth akhirnya mulai bersikap lebih manis dan berusaha merayunya. Biasanya merajuk itu hanya dilakukan pada kekasih loh. Canggung, Suam mengklaim kalau dia tidak merajuk. Kau tidak pergi ke kantor kah? Tidak kah, aku ingin makan dengan istriku, ucap Ruth. Suam ingin membahas tentang ponsel yang dibawa Ruth kemarin, tapi tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu tak diundang lagi. Dia datang lagi, kali ini dia bahkan membawa bolonya yaitu Su. Suam langsung sebal dan mau menghindar lagi dan melarangnya pergi. Dia ada urusan sama Suam. Dia mengklaim kalau dia membawa Su kemari karena Su ingin memberikan hadiah pernikahan untuk mereka. Tapi jelas kedatangan mereka hanya untuk memamerkan hubungan masa lalu Ruth dan Su. Su memberikan hadiah mesin pembuat jus dengan alasan dulu Ruth menginginkan alat ini. Ruth langsung saja menyerahkan kado itu ke Suam. Suam sontak nyinyir, tapi Ruth dengan cepat mengingat Suam tentang kesepakatan mereka. Da dan Su mengklaim bahwa mereka sepakat untuk mengajak Suam ke acara sosial karena sekarang kan Suam adalah keluarga mereka. Suam jelas menolak. Tiba-tiba bel pintu berbunyi.
Suam jadi tambah sebal, ini rumah apa pasar sih, kenapa rame banget. Dia langsung beranjak pergi dengan kesal untuk melihat tamu mereka yang ternyata Padat. Padat heran melihatnya, ada apa dengan Suam hari ini? Bosan, aku muak sama orang-orang di dalam sana. Bukan cuma rumah ini, Neung tidak mempercayai pernikahan kalian dan memohon padaku untuk menggunakan rumahku untuk mengintip kalian. Suam langsung semangat mau melihat Neung, tapi Padat melarang dan mengingatkannya untuk berhati-hati, dia tidak boleh terlihat mencurigakan. Ruth lega dengan kedatangan Padat dan langsung menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari kedua wanita itu dan menyerahkan urusan menjamu kedua wanita itu pada Suam. Dia ada kerjaan penting dengan inspektur. Kaget, Suam sontak menarik Ruth ke dapur untuk protes tidak mau ditinggal dan menghadapi kedua wanita itu sendirian. Ruth mengingatkan bahwa dia memperkerjakan Suam untuk ini. Kalau Susi tidak masalah, tapi bagaimana dengan Da? Ruth kan melarangnya mengganggu Da. Tapi Ruth masa bodoh, pokoknya dia serahkan urusan kedua wanita itu pada Suam. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Jangan keras kepala, jangan cemberut. Dia langsung menyeret Suam kembali ke ruang tamu, lalu dengan sengaja mengecup kening Suam dan berakting sok mesra tepat di hadapan semua orang sebelum kemudian mengajak Padat masuk. Suam langsung menyisingkan lengan baju siap menghadapi kedua wanita itu. Baiklah, karena para pria sudah pergi, katakan saja apa urusan mereka secepatnya, soalnya Suam ada kerjaan lain yang harus dia selesaikan. Dan seperti biasanya menyindir dan mengajak Suam terlebih dahulu, mengatainya cewek miskin yang pasti tidak punya pakaian bagus. Karena itulah dia dan Suam memutuskan untuk menghibahkan milik mereka untuk Suam, lalu melempar sebuah tas ke Suam. Tidak usah sombong dan menolaknya. Tapi alih-alih merasa tersinggung, Suam langsung menampilkan senyuman lebarnya dan menyangkal. Siapa juga yang akan menolaknya? Tas ini bagus banget, berkualitas tinggi lagi. Cuma orang bodoh yang akan menolaknya. Dia jadi kesal dan langsung keluar duluan. Sekarang giliran Su yang dengan gaya sok baik dan sok manisnya mulai pamer tentang hubungan masa lalunya dengan Ruth. Dia mengklaim kalau Ruth itu agak sedikit nakal. Karena itulah dia membelikan beberapa barang untuk Suam. Ini masih baru kok, belum pernah dipakai sebelumnya. Dia harap Ruth akan menyukainya, sama seperti dulu. Sementara itu, Ruth dan Padat mulai mengaktifkan ponsel itu dan mendapati itu memang benar ponselnya Bel. Tapi tak ada satupun fotonya Bel dengan Tum. Yang ada malah foto Bel bersama pria lain. Tapi aneh kenapa pria ini menghilang dan tidak menampakkan dirinya saat pacarnya meninggal. Ruth tiba-tiba familiar sama wajah pria ini. Dia langsung mengecap gambar-gambar CCTV itu sekali lagi dan langsung tahu apa alasan pria ini menghilang. Wajah pria ini terlihat jelas dari kaca spion. Dia juga ada di dalam mobil itu bersama Bel. Tapi saat mereka hendak mengakses aplikasi lainnya Bel, mereka malah terkendala password. Bel pasti punya rahasia dan tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya, makanya dia mengunci aplikasi chatnya. Seberapa sulit memecahkan kuncinya, tanya Padat. Sangat sulit, jawab Suam yang mendadak muncul. Apa kau tidak mengunci pintunya sayang? Goda Ruth. Tidak sayang, kita kan keluarga. Juniorku meninggal 3 tahun yang lalu, sampai sekarang juga tidak bisa masuk ke chatnya. Ini ponselnya siapa sih? Suam ingin mengambilnya tapi Ruth dengan cepat mencegahnya. Bye. Di kampung kumuh, Suk dan Suam mulai membicarakan bisnis rumah meditasi yang akan mereka buka. Suk langsung mengajak Suam mendatangi rumah meditasinya nenek dukun. Mari kita berebut sedikit bisnisnya nenek dukun. Dengan dibantu Lamia, nenek dukun mulai beraksi dirasuki dewa ular. Para pengikutnya percaya-percaya saja dan langsung bersujud padanya. Awalnya Suam tak melihat ada yang aneh, tapi saat seorang wanita muda maju untuk konsultasi dengan nenek dukun, Suam tiba-tiba melihat penampakan hantu Bel lagi, sedang menatap wanita muda itu. Nenek dukun sepertinya juga bisa merasakan adanya hantu di samping wanita itu. Tapi mungkin juga dia cuma asal karena tiba-tiba saja dia menuduh wanita itu melakukan aborsi dan mengklaim hantu yang menempelinya adalah hantu bayi. Sontak ngakak menertawai nenek dukun sampai nenek dukun jadi kesal dan langsung mengusirnya. Baiklah, Suam pergi. Tapi sebelum itu Suam memberitahu si wanita muda bahwa hantu yang menempelinya bukan arwah bayi melainkan arwah wanita. Kau berteman dengan Bel kan? Tanya Suam. Seketika itu pula wanita itu langsung menangis meratapi Bel yang secara tak langsung membenarkan pertanyaan Suam. Dia bahkan histeris meminta maaf pada arwah Bel, entah karena punya salah apa sama Bel. Para pelanggar yang lain langsung heboh menggosipkan Suam. Apa yang kau inginkan? Tanya Suam pada Bel. Aku sudah melihatmu 3 kali, kau mengikutiku kan? Mia yang mulai merasa bisnis perdukunannya terancam sontak kesal melabrak Suam dan menantangnya untuk bersaing dengan mereka. Salah satu pemilik warung usul meminta nomor lotre keberuntungan pada mereka. Siapa yang bisa memberikan nomor keberuntungan paling akurat, maka dialah pemenangnya.
Nenek dukun menyebutkan 3 angka 401. Semua orang langsung mencatatnya, hanya Som yang masih fokus menatap Bel. Tiba-tiba Bel mendekat padanya dan mulutnya tampak bergerak-gerak menyebutkan 2 angka 18. Lamel langsung sini, seharusnya dia ngasih 3 nomor. Ini tuh hantu bukan mesin ATM. Kalau kau tidak percaya, tanya saja sendiri padanya. Tapi ternyata Bel sudah menghilang saat itu. Lamel berusaha meyakinkan semua orang untuk memakai nomor dari nenek dukun saja. Tapi sepertinya orang-orang mulai mempercayai Suam. Malam harinya, Suam baru ada waktu untuk membuka barang-barang pemberian Suk tadi. Tapi yang tadi sangkanya isinya ternyata baju-baju dan kostum seksi. Ih, Ruth suka model begituan. Suam sontak jijik. Saat Suam ke dapur malam harinya, dia mendapati Ruth lagi makan es krim seperti biasanya. Tapi lagi-lagi dia melihat penampakan Bel di belakangnya Ruth yang kontan saja membuat Suam melompat ketakutan. Ruth bingung, dia lihat apa? Hantu. Hantu tidak lebih menakutkan dari manusia, Kun. Kau benar-benar tidak bisa tidur ya? Aku mendengar suaramu di lantai bawah hampir setiap malam. Kau diam-diam menyelidiki urusanku, goda Ruth. Suam canggung menyangkal, dasar gila, siapa juga yang mau menyelidiki urusan Ruth? Narsis banget, dia langsung ambil sendok untuk ikutan makan es krim. Ruth mengaku memang tidak bisa tidur, banyak pikiran. Penyakitnya orang kaya, sini Suam. Ngomong apa Ruth sudah berhasil membuka password line yang tadi. Itu ponselnya siapa sih? Kenapa dia jadi stres? Bukannya menjawab, Ruth tiba-tiba mendekat padanya. Suam jadi gugup dan langsung mengancam akan menagih uang kalau Ruth menyentuhnya. Ruth santai mengambil tisu lalu mengelap bibir Suam. Dia tidak akan menyentuh Suam soalnya dia tidak punya uang. Dan juga, tolong cuci rambutmu. Tadi pagi waktu aku mencium kepalamu bau banget, aku sampai mau muntah. Saat kembali ke kamarnya tak lama kemudian, Bel mendadak muncul lagi sampai Suam langsung menutup mata saking takutnya. Kenapa kau mengikutiku? Apa yang kau inginkan, Bel? Hantu Bel tidak bisa bicara, jadi dia mencoba berkomunikasi dengan isyarat. Dia memegang ponsel itu dan memencet-mencetnya. Suam akhirnya memberanikan diri untuk melihat apa yang dia pencet. Ternyata dia memencet beberapa kombinasi angka yang jelas sebuah password 647924. Suam tetap tidak mengerti apa maksudnya dan apa maunya hingga dia melihat aplikasi chat itu terbuka. Dan Suam terbangun dari mimpi menakutkan itu. Oh, ternyata mimpi. Tapi akhirnya sekarang dia mengerti apa yang diinginkan Bel. Dia langsung mencatat nomor itu dan berniat memberikannya ke Ruth, tapi malah mendapati Adenong yang baru saja selesai masak dan sedang menyajikan berbagai hidangan ala-ala Korea untuk Ruth Bak, seorang istri yang sedang melayani suaminya. Dia bahkan langsung menyindir Suam sebagai istri yang tidak becus mengurusi suami. Ini hari libur, seharusnya dia bangun pagi dan menyiapkan makanan untuk Ruth. Dasar tidak berguna. Suam sampai heran dengan banyaknya wanita yang naksir Ruth. Dia tuh orang baik atau seorang penggoda? Usir dia, bisik Ruth. Aku tidak bisa mengusir Kuneong. Harus bisa, sekarang. Tapi Suam malah cuek, menyilahkan mereka makan berdua lalu balik ke kamarnya. Neong sontak merasa menang dan Ruth jadi galau. Sekarang mari makan saja, tapi sebelum itu Ruth harus bilang jalmoge semida. Pas saat itu juga Padat datang. Ruth mendadak menyambutnya dengan ramah dan dengan senang hati mengajaknya makan bersama. Dia berusaha mengusir Nung secara halus dengan alasan dia dan Padat punya pekerjaan penting. Tapi Nung gak nyambung, malah dengan senang hati menyatakan bahwa dia akan menyiapkan makanan untuk Ruth sepanjang hari ini dan tidak akan mengganggu mereka. Dia menyuruhmu pergi, ujar Padat terus terang. Tapi Nung ngotot tak percaya. Ruth Opa bukan pria kasar semacam itu. Dia pria yang lemah, lembut, dan hangat. Suam galau memikirkan angka-angka itu dan langsung menyingkirkan tas-tas pemberian Su itu dengan kesal saat tiba-tiba saja dia punya ide. Tak lama kemudian tiba-tiba dia turun dan mengejutkan semua orang dengan kostum suster seksinya. Dia bahkan bicara sambil menggoyang-goyangkan dadanya yang jelas saja membuat para pria melongok lebar. Ruth sampai harus menegur Padat untuk menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Nung sontak protes mengkritiknya, dia sudah gila apa ngapain pakai baju itu. Biasanya di hari libur Ruth ingin istrinya memakai baju seperti ini. Ruth, kau suka kan? Jelas dia tidak senang, tapi menyadari ini kesempatan untuk mengusir Nung, Ruth langsung menyuruh Suam untuk ganti baju dengan alasan dia tidak mau istrinya dilihat pria lain. Dia posesif. Suam jadi tambah gila dan mengeluh manja. Duh Ruth, malas nanti aja dilepas semua. Nung tak tahan lagi dengan kegilaan ini dan akhirnya pergi juga dan Suam seketika berhenti berakting. Dia ingin memberitahu mereka tentang angka-angka itu, tapi Ruth terus heboh menyuruhnya ganti baju. Bahkan saat Suam keras kepala tidak mendengarkannya, Ruth langsung menutupinya lalu menggotongnya paksa ke lantai atas lalu membantingnya begitu saja.
Suam kesambet setan atau apa? Kenapa dia berpakaian begini? Oh, kau tidak suka mantanmu yang memberikan ini padaku. Bagaimana kau tahu siapa mantanku? Dia sendiri yang memberitahuku seperti itu. Kau beneran suka gaya seperti ini? Bukan kostumnya, tapi orang yang memakainya. Tiba-tiba dia mendekati Suam dan menyudutkannya ke tembok dengan senyum menggoda yang jelas saja membuat Suam ketakutan dan langsung kabur ke kamarnya sambil mengatai Ruth gila. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.